Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Lorong Tanpa Ujung. Rina tak pernah menyangka bahwa tugas liputan ke gedung tua yang baru ditemukan di pinggiran kota akan menjadi mimpi buruk. Bangunan itu baru saja terbuka setelah puluhan tahun terkunci rapat oleh tanah longsor. Ia datang seorang diri, membawa kamera dan senter. Di dalam, suasananya lembab dan gelap. Debu tebal menutupi lantai dan aroma apek menusuk hidung. Di ujung koridor utama, ada sebuah pintu logam berkarat. Di atasnya, tertulis samar, lorong penjernihan. Tidak ada penjelasan lebih. Dengan rasa penasaran yang lebih besar dari rasa takutnya, Rina mendorong pintu itu dan menyalakan senternya. Di baliknya, terbentang lorong panjang, sempit, dan tanpa jendela. Ia mulai berjalan, dinding lorong tampak seperti beton tua, namun ada noda-noda kecoklatan, seolah bekas darah. Langkah demi langkah, ia merasa seperti tak bergerak. Ia menoleh ke belakang, pintu yang tadi ia masuki sudah tak terlihat. Ia mencoba berlari, tapi lorong tetap sama. Tak ada belokan, tak ada pintu, hanya kegelapan dan keheningan. Lalu, terdengar suara, tap, tap, tap. Langkah kaki lain, mengikuti dari belakang. Rina membalikkan badan. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu makin dekat. Tap, tap, tap. Dengan gemetar, Rina mengangkat kamera dan memotret secara membabi buta. Flash menyala. Dalam sekejap, ia melihat bayangan sosok tinggi tanpa wajah, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Ia berlari, menjerit, tapi lorong tetap tak berubah. Tak ada ujung, tak ada keluar. Hanya suara bisikan kini menemani. Kamu yang membuka, kamu yang harus tinggal. Senter padam, kamera jatuh, lalu gelap, tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pencarian dilakukan berhari-hari, tapi Rina tak pernah ditemukan. Dan lorong itu, kembali tertutup. 3 hari setelah Rina dinyatakan hilang, Andi, teman sekantornya, memutuskan untuk menyusul ke lokasi. Ia merasa bersalah. Rina sempat mengirim pesan suara sebelum menghilang. Lebih besar dari, di dalam, lorong ini aneh, kayak gak ada ujungnya. Tapi aku yakin, ini bukan tempat biasa. Itu pesan terakhir dari Rina. Andi membawa 2 orang temannya, dan mereka berhasil masuk ke gedung tua itu. Pintu logam bertuliskan, lorong penjernihan, masih ada, namun lebih berkarat, seolah telah berusia ratusan tahun. Tanpa pikir panjang, Andi masuk terlebih dahulu. Begitu ia melangkah ke dalam, hal pertama yang ia sadari, sunyi total. Suara napas pun terasa teredam. Lorong tampak sama seperti dalam foto yang sempat Rina unggah, panjang, sempit, tanpa ujung. Ia terus berjalan, tapi seperti Rina, tak ada tanda-tanda akhir. Lalu, terdengar suara kamera jatuh. Tepat di depan kakinya, kamera milik Rina. Andi menyalakan mode playback, foto terakhir memperlihatkan wajah samar, tinggi, tanpa mata, berdiri di lorong gelap. Tiba-tiba, dari belakangnya, ada napas panas menyentuh lehernya. Ia membalikkan badan, kosong. Tapi ketika menengok lagi ke depan, kamera Rina sudah tak ada. Di tempatnya, hanya ada jejak kaki berdarah yang menuju ke samping, ke arah dinding. Namun, anehnya, kini dinding itu tampak retak. Seolah seseorang, atau sesuatu, telah lewat dan membuka jalan. Rina, bisiknya. Jejak itu menghilang di balik retakan gelap, seakan mengundangnya masuk. Andi tahu, dia harus memilih, keluar sekarang, atau masuk lebih dalam dan mencari kebenaran. Ia menarik napas dan melangkah masuk ke balik dinding itu. Dan lorong pun berubah. Dinding mulai berdenyut pelan seperti daging hidup. Suara jeritan samar terdengar dari segala arah, dan udara menjadi lembab seperti napas makhluk raksasa. Namun di ujung sana, ia melihatnya, seseorang berdiri membelakanginya, rambut panjang terurai, tubuh gemetar. Rina, sosok itu perlahan menoleh, dan Andi menyesal telah memanggil namanya. Sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya memang wajah Rina, tapi matanya kosong. Hitam legam seperti 2 lubang menuju kehampaan. Kulitnya pucat keabu-abuan, dan bibirnya menghitam seperti bekas terbakar. Ia tak berbicara, hanya menatap Andi dengan ekspresi tak dikenal, bukan marah, bukan sedih, melainkan kosong. Andi mundur, tapi dinding di belakang telah berubah menjadi permukaan licin dan dingin seperti logam. Di sekelilingnya, lorong bergeser,
membentuk ruangan baru, sebuah ruangan penuh cermin. Tapi cermin-cermin itu tak memantulkan bayangan. Andi menatap ke salah satu cermin besar. Ia berdiri di depannya, namun tak ada pantulan dirinya. Justru, ia melihat sesuatu lain, sebuah rekaman adegan. Ia melihat Rina, hari saat ia masuk pertama kali. Tapi di cermin itu, ada hal yang tak pernah dilihat sebelumnya, Rina tak sendiri. Sejak awal, ada bayangan samar mengikuti langkahnya. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu menghilang, tapi cermin ini memperlihatkan segalanya. Makhluk tinggi, tak berbentuk, merayap di dinding, menjilat lantai, mengintip dari langit-langit. Cermin lain menunjukkan dirinya sendiri, sekarang. Tapi dalam versi lain, berdiri tak bernyawa, wajah membusuk, mata mengalirkan darah hitam. Andi mundur. Ia menoleh ke Rina, yang kini mendekat. Aku gak bisa keluar, kata Rina. Suaranya aneh, seperti bergema dari dalam tenggorokan yang berlubang. Lorong ini, meniru. Ia akan menjadi kamu, jika kamu tak pergi. Andi merasakan lantai bergetar. Cermin-cermin retak satu per satu. Dari baliknya, muncul tangan-tangan kehitaman, merangkak perlahan, mencari mangsa. Cermin terakhir pecah, memperlihatkan wajahnya sendiri, tapi tersenyum dengan jahat. Lari sekarang, bisik Rina. Sebelum Andi sempat bergerak, sesuatu menarik kakinya ke bawah. Lantai berubah jadi lumpur hitam, lengket, dan dingin. Ia berusaha meraih tangan Rina, tapi tubuh gadis itu perlahan menghilang, menjadi debu putih seperti terbakar dari dalam. Andi menjerit, tapi suara itu tak pernah terdengar di dunia luar. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pagi harinya, gedung tua itu kembali terkubur longsor secara misterius. Tidak ada akses masuk lagi. Tidak ada lorong, tidak ada jejak. Dan di kantor redaksi, salah satu komputer menyala sendiri. Di layar, video terakhir dari kamera Rina terputar. Lebih besar dari, kalau kalian lihat ini, jangan masuk ke lorong itu. Karena, lorong itu bukan tempat. Itu, makhluk. Tahun 1956, sebuah institusi rahasia dibangun di bawah tanah oleh militer kolonial Belanda, tersembunyi di balik label Pusat Penjernihan Psikis Nasional. Tidak pernah diumumkan ke publik, tempat ini sebenarnya adalah pusat eksperimen manusia, khususnya pada orang-orang yang dianggap tidak normal secara spiritual. Mereka yang mengaku bisa melihat arwah, berkomunikasi dengan dunia lain, atau kerasukan, dijadikan kelinci percobaan. Tujuannya, membuka celah antara dunia. Seorang pasien bernama Ranti, wanita muda dari pelosok Jawa, dikurung setelah mengaku bisa berbicara dengan makhluk penjaga lorong antara hidup dan mati. Ia dipaksa memandu percobaan. Percobaan ketujuh, yang disebut gerbang keheningan, menggunakan metode ekstrim, meditasi paksa, deprivasi sensorik, dan penggunaan simbol kuno dari naskah yang ditemukan di dalam candi tak bernama. Pada malam eksperimen, semua catatan berhenti. Namun satu fragmen rekaman selamat. Lebih besar dari suara rekaman, jangan lanjut, dia sudah terbangun, dia bukan bagian dari dunia kita, dia adalah lorong itu sendiri. Setelah kejadian itu, seluruh fasilitas ditutup dan dikubur. Namun ada satu catatan terakhir dalam jurnal kepala ilmuwan. Lebih besar dari, lorong itu bukan ruang. Ia adalah entitas. Semakin banyak yang masuk, semakin nyata ia menjadi. Suatu saat, ia akan keluar sendiri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kembali ke masa kini. Di ruang arsip kota, seorang petugas muda menemukan folder tua dengan cap, rahasia negara. Ia membukanya, tertarik pada peta tua bertuliskan, zona penjernihan. Di peta itu, sebuah titik merah menyala perlahan, seperti hidup kembali. Lorong itu, mungkin belum selesai. Namanya Fajar, mahasiswa magang di arsip kota. Ia tak percaya hal gaib, sampai hari itu, saat folder tua bertuliskan, rahasia negara, jatuh dari rak tinggi dan terbuka sendiri. Di dalamnya, peta, foto korban percobaan, dan diagram aneh dengan simbol-simbol yang membuat kepala berdenyut hanya dengan menatapnya. Tapi yang paling mengganggu, adalah kaset rekaman yang ditandai dengan huruf besar. Jangan putar, lorong akan mendengar. Tentu saja, Fajar memutarnya. Suara rekaman berisik, banyak gumaman, jeritan samar, dan kemudian, suara perempuan berkata pelan. Lebih besar dari, dia sudah mendengar. Lorong akan keluar. Setelah itu, gangguan mulai terjadi. Lampu arsip berkedip.
Komputer menyala sendiri. Setiap malam, lorong antar ruangan terasa lebih panjang dari seharusnya. Fajar mulai bermimpi tentang Rina dan Andi, berdiri di ujung lorong, mata mereka kosong, mulut mereka bergerak tanpa suara. Satu malam, ia menyadari, lorong itu tak hanya ada di tempat itu. Ia bisa tumbuh di mana saja. Fajar meneliti lebih dalam. Ia menemukan catatan terakhir dari seorang penjaga fasilitas yang kabur. Catatan itu ditulis dengan darah. Lebih besar dari, jika kau dengar lorong berbisik namamu. Jangan balas. Dia akan tahu kamu nyata. Dan dia akan datang. Malam itu, di kamar kos kecil Fajar, lorong pertama mulai terbentuk. Di balik lemari, tembok merekah. Sebuah celah terbuka perlahan, gelap pekat dan dingin. Suara langkah kaki datang dari dalam, pelan tapi pasti. Tap, tap, tap. Fajar mengambil peta lama. Di ujung peta, tercetak kalimat yang sebelumnya tertutup debu. Lebih besar dari, lorong ini bukan untuk masuk, lorong ini untuk keluar. Fajar tak bisa tidur malam itu. Lorong di balik lemari makin lebar, seperti mulut yang sabar menunggu mangsanya mendekat. Suara bisikan makin jelas, namanya dipanggil dari kedalaman, oleh suara yang mirip ibunya, gurunya, bahkan dirinya sendiri. Lebih besar dari, Fajar, sini, kita sudah menunggumu. Ia mencoba membakar peta, tapi api tak menyentuh kertas itu. Ia menulis laporan, mengunggah semua temuannya secara anonim ke internet. Tapi file-file itu menghilang sendiri dalam hitungan menit. Akhirnya, ia hanya duduk, menatap lubang gelap itu, sambil menggenggam kaset rekaman. Ia memutarnya sekali lagi, meski tahu itu panggilan terakhir. Lebih besar dari, semua lorong ada ujungnya. Tapi ini bukan lorong. Ini mulut. Dan ia lapar. Lampu padam. Dunia menjadi senyap. Tetangga Fajar melaporkan keanehan, kamar kosnya kosong, tapi suhunya menusuk tulang, dan lorong menuju kamarnya kini lebih panjang dari biasanya. Tak ada suara, tak ada jejak, hanya satu hal tertinggal di meja. Foto Polaroid, bergambar lorong gelap, dengan sosok samar berdiri di ujungnya. Wajahnya kabur, namun jika diperhatikan dengan saksama, sosok itu bisa menjadi siapa saja yang menatap fotonya terlalu lama. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tamat.